Hola Mina! Lucius kini menjadi musuh utama Asta dan rekan-rekannya. Padahal sosok itu sebelumnya kita kenal sebagai Julius, sang kaisar sihir yang Asta dan rekan-rekannya kagumi. Tapi tahukah kalian, ternyata sejak awal Tabata sudah memberikan banyak sekali foreshadowing tentang siapa sebenarnya Julius Novachrono. Dan bagaimana Lucius Zografis ternyata sudah merencanakan segalanya dari awal. Dan ini membuktikan bahwa plot Julius adalah Lucius ternyata memang sudah dibangun sejak awal Black Clover. Banyak sekali detail kecil yang dulunya kita anggap sepele, tapi ternyata mengarah pada fakta mengejutkan, di mana Julius bukan sekedar kaisar sihir biasa, tapi tubuhnya sudah lama dikuasai oleh Lucius, sang penyihir jiwa sekaligus pemilik kekuatan Astaroth, sang iblis waktu. Sekarang saya akan coba bahas satu persatu dengan runut dan detail, supaya kita paham sifat manipulatif Lucius ternyata sudah ditanamkan sejak awal cerita. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Di chapter 35, kita melihat Lucius berada di markas mata matahari tengah malam, seperti sedang menunggu untuk menyelamatkan Asta yang diculik Sally dan yang lainnya. Saat itu dia mengatakan bahwa dirinya dan Asta terhubung oleh takdir. Tapi sekarang kita tahu, itu bukan sekedar kebetulan, melainkan sebuah rencana. Julius sudah melihat masa depan dan tahu Asta akan dibawa ke sana, sehingga dia datang lebih dulu untuk menyelamatkan Asta. Lebih gila lagi, chapter 36-nya berjudul Light, yang berarti cahaya. Dan ini ternyata bukan hanya mengacu kepada Lich, sang pemimpin organisasi mata matahari tengah malam, tapi ini juga mengacu kepada Lucius, di mana nama Lucius sendiri dalam bahasa Latin berarti cahaya. Dalam cover chapter itu, Julius digambarkan dengan pose yang sangat mirip dengan karakter Aizen dari Bleach, yaitu salah satu villain paling terkenal yang juga merencanakan segalanya dari awal. Cover itu ternyata bukan hanya sebagai sebuah penghormatan, tapi sekaligus petunjuk halus tentang siapa Julius sebenarnya. Julius yang tahu segalanya. Ada momen ketika Marx berusaha memberi kabar tentang serangan ke ibu kota. Tapi sebelum Marx sempat berbicara, Julius langsung mengatakan bahwa dia sudah tahu ibu kota diserang. Bahkan dia tahu musuh berhasil dipukul mundur. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jawabannya jelas, Julius sudah melihat masa depan. Karena itulah dia bisa bertindak seolah-olah selalu satu langkah di depan. Foreshadowing lainnya juga muncul sejak chapter 10. Saat itu, Julius sedang menyamar menjadi nenek-nenek. Dan dia melihat anti sihir milik Asta untuk pertama kalinya. Lalu saat Marx menghubunginya, di akhir perbincangan mereka, dengan senyuman misterius di wajahnya, Julius berkata, situasi yang tidak biasa sedang terjadi ya. Lalu setelahnya, dia mengatakan kalimat yang terasa janggal, yaitu jangan khawatir, aku sudah menemukan seorang kandidat yang sangat menarik. Nah, kita tidak tahu maksud dari kandidat ini. Marx yang mendengarnya pun kebingungan. Hal itu mungkin saja karena Julius yang berbicara saat itu sebenarnya adalah Lucius, yang sedang menguasai tubuh Julius. Senyuman misterius seperti itu pun seringkali ditunjukkan Julius di momen-momen tertentu. Contohnya di chapter pertama saat kedatangan dia bersama para kapten setelah menjalankan misi. Lalu saat dia melawan Patri, dia pun menunjukkan senyum yang misterius. Senyuman misterius itu bisa saja menjadi tanda bahwa Lucius lah yang saat itu sedang menguasai tubuh mereka. Misteri sihir Julius, dua atribut. Pertama kali Julius diperkenalkan, dia menggunakan sihir transformasi. Lalu diketahui bahwa dia pun bisa menggunakan sihir waktu. Nah, di dunia Black Clover, hanya ada sedikit orang yang bisa memiliki dua jenis sihir. Biasanya itu hanya terjadi pada hybrid atau hasil eksperimen ilegal seperti Mars. Tapi Julius dikonfirmasi oleh Patri hanyalah manusia biasa, bukan hybrid ataupun hasil eksperimen. Jadi bagaimana mungkin dia memiliki sihir transformasi sekaligus sihir waktu? Seharusnya dulu kita menyadari jawabannya, yaitu karena Julius adalah wadah iblis, sama seperti Dante, Zenon, dan Vanica yang memiliki sihir sendiri ditambah atribut sihir iblis milik mereka. Rahasia Grimoire Julius. Dalam dunia Black Clover, saat seseorang menggunakan atau mengaktifkan mantra sihir, Grimoire-nya sudah pasti akan terbuka. Tapi kenapa Grimoire Julius selalu terbuka 24 jam non-stop? Jawabannya jelas, karena ada mantra sihir yang sedang aktif dan terus berjalan, yang kemungkinannya itu adalah mantra sihir jiwa yang berfungsi untuk menyembunyikan keberadaan Lucius dalam tubuhnya. Awalnya kita mengira bahwa Grimoire Julius itu unik karena tidak memiliki sampul. Padahal kenyataannya, sejak awal Grimoire itu hanya sedang dalam kondisi terbuka, dan baru di chapter 331, kita melihat Grimoire Julius itu tertutup karena saat itulah penyamaran Lucius berakhir. Damnatio dan Liebe.
Di chapter 216, Damnatio sempat mendeteksi energi iblis menggunakan sihir timbangan miliknya. Dia mengira energi itu milik iblis yang bersama Asta, yaitu Libe. Tapi masalahnya, Libe tidak memiliki sihir iblis sama sekali. Dan itulah yang membuat Libe bisa lolos ke dunia manusia. Jadi seharusnya dia tidak akan terdeteksi oleh mantra apapun, termasuk timbangan Damnatio. Karena mantra timbangan Damnatio berbasis sihir yang akan mendeteksi sihir juga. Jadi, siapa sebenarnya yang terdeteksi oleh Damnatio itu? Jawabannya hanya satu, yaitu kekuatan Astaroth yang sedang bersemayam dalam tubuh Julius. William, Yami, dan ritual pohon klipot. Julius pun berperan besar dalam mengangkat William dan Yami menjadi kesatria sihir. Saat itu terlihat seperti momen penuh harapan, tapi kenyataannya ada manipulasi di sana. William memiliki sihir pohon dunia dan Yami memiliki sihir kegelapan. Keduanya adalah komponen utama untuk melangsungkan ritual pohon klipot. Inilah alasan kenapa Julius tidak membunuh Patri meskipun punya kesempatan. Bahkan dia memaafkan lalu mengizinkan William untuk tetap menjadi kesatria sihir. Alasan utamanya karena Julius masih membutuhkan tubuh William untuk menjalankan rencananya. Dan hal itu berbanding terbalik dengan Gueldre Poizot yang berkhianat, di mana dia saat itu langsung dipenjara, sementara William dibiarkan hidup. Yami isekai yang dimanipulasi. Yami sering dianggap sebagai isekai protagonisnya Black Clover. Tapi siapa yang membawa Yami ke kerajaan Clover? Apakah benar Yami hanya terdampar ke sana secara alami? Menurut Nahato, Hinokuni adalah sebuah tempat yang sangat jauh. Sihir dia bahkan tidak bisa menjangkaunya. Sihir teleportasi yang bisa menjangkaunya hanya bisa diciptakan oleh 3 penyihir wanita terkuat dari hutan penyihir, ditambah sihir teleportasi dari Finral. Dan waktu untuk membuka portal itu pun sangat lama. Tapi kenapa Yami bisa terdampar dengan mudah ke kerajaan Clover? Setelah terombang-ambing di tengah lautan tak terjamah, yang tidak pernah kita ketahui ada apa di dalamnya. Kemungkinan besar Julius berperan membuat Yami terdampar di kerajaan Clover dengan membawa Yami yang terombang-ambing dan mengarahkannya ke pesisir pantai kerajaan Clover. Bahkan Julius mengajari Yami bahasa, menulis, membaca, dan memperlakukannya layaknya anaknya sendiri. Bukankah mencurigakan jika satu-satunya penyihir kegelapan di benua besar 4 kerajaan justru dalam tanda kutip dirawat langsung oleh Julius? Jika dirunut, semuanya ternyata terhubung. Dan lagi-lagi semua ini bukan kebetulan. Vanica dan informasi yang bocor. Di chapter 296, Vanica berhasil menemukan lokasi Asier Silva yang sedang mengasingkan diri untuk bersembunyi. Padahal kita tahu, Vanica tidak cukup pintar untuk menyelidiki dan menemukan lokasi terpencil itu. Lalu dari mana dia tahu? Jawabannya jelas dari Lucius. Jadi kesimpulannya, dari semua detail itu, jelas bahwa Tabata sudah merencanakan plot twist Julius x Lucius ini sejak awal. Bahkan dari chapter pertama, perilaku Julius selalu penuh tanda tanya. Dan kini, setelah semuanya terungkap, kita sadar bahwa Lucius adalah mastermind sesungguhnya di balik semua konflik Black Clover. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki foreshadowing lagi yang terlewatkan, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangati. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.